Jakarta, ibu kota yang lahir dari pertemuan berbagai budaya. Di balik hiruk-pikunya, tersimpan kisah akulturasi yang menjadi bukti nyata wawasan Nusantara persatuan dalam keberagaman. Ini adalah cerita Betawi dan Tionghoa, dua budaya yang melebur menjadi jati diri bangsa. Sejak abad ke-17, masyarakat Tionghoa telah menetap di Batavia. Alih-alih terpisah, mereka berbaur dengan masyarakat Betawi asli. Lahirlah akulturasi yang unik. Dari bahasa, kuliner, hingga tradisi pernikahan. Kerak telur makanan ikonik Betawi. Tapi, tahukah kamu, penggunaan wajan besar dan teknik penggorengan terinspirasi dari tradisi kuliner. Laksa Betawi, perpaduan santan Melayu dengan mie dan bumbu yang terpengaruh Tionghoa. Soto, tangkar, daging sapi yang diolah dengan bumbu khas kolaborasi sempurna. Ini bukan lagi makanan Betawi atau Tionghoa. Ini makanan Indonesia. Jati diri kita terbentuk dari perpaduan ini, identitas yang inklusif, bukan eksklusif. Setiap cap gome, ondel-ondel ikut turun ke jalan. Setiap pernikahan Betawi, barongsai bisa hadir sebagai pembawa keberuntungan. Ini bukan penghilangan identitas, tetapi ini adalah pengayaan. Di Glodok, kelenteng berdiri di samping masjid. Tidak ada konflik, yang ada adalah harmoni. Inilah kekuatan wawasan Nusantara dalam praktik, yaitu persatuan tanpa penyeragaman. Akulturasi Betawi Tionghoa kini menjadi soft power Indonesia di mata dunia. Turis dari berbagai negara datang ke Jakarta, bukan hanya untuk melihat gedung pencakar langit, tapi untuk merasakan bagaimana dua budaya berbeda bisa melebur dengan begitu harmonis dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO mengakui kawasan Kota Tua sebagai warisan budaya yang kaya, di mana jejak Betawi dan Tionghoa masih terasa kuat hingga hari ini. Kuliner fusion kita menginspirasi chef-chef internasional untuk menciptakan kreasi baru. Festival budaya Betawi Tionghoa digelar di berbagai kota dunia. Betawi dan Tionghoa membuktikan satu hal penting. Keberagaman bukan ancaman, tapi kekayaan sejati bangsa ini. Wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai suku dan budaya, kita adalah satu. Jati diri bangsa Indonesia terbentuk bukan dari keseragaman, tapi dari perbedaan yang dipersatukan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Gotong royong, toleransi, dan saling menghormati ini bukan hanya kata-kata indah dalam buku pelajaran. Ini adalah praktik nyata yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Akulturasi Betawi Tionghoa adalah cermin kecil dari Indonesia yang sesungguhnya. Ketika kita bisa merayakan perbedaan, meleburkannya menjadi harmoni, dan tetap mempertahankan identitas masing-masing, di situlah letak kekuatan kita. Inilah yang membuat Indonesia berbeda. Inilah yang membuat kita dihormati di mata dunia. Dan dengan jati diri yang kuat ini, kita tampil percaya diri di pergaulan internasional. Kita tidak perlu menjadi bangsa lain. Kita tidak perlu meniru budaya luar secara membabi buta. Dari Jakarta, untuk seluruh Indonesia, untuk dunia. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan yang terukir di lambang negara, tapi cara hidup yang mengalir dalam darah kita. Ini adalah wawasan Nusantara. Ini adalah jati diri kita. Dan ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama.